Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu di hari ini untuk kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan dengan sebuah tema yang menarik, yaitu paradigma baru. Mengapa kita harus terus berdoa? Mari kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, ayat ini merupakan kalimat perintah, di mana firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita terus-menerus berdoa. Firman Tuhan memberikan perintah ini kepada setiap kita, agar kita harus terus-menerus berdoa. Namun faktanya Bapak Ibu, saya banyak melihat ketika anak-anak Tuhan di tengah pergumulan yang berat, di tengah banyaknya tekanan, persoalan, masalah yang terjadi, ketika mereka berdoa di hadapan Tuhan, dan doa-doa itu belum dijawab oleh Tuhan, mereka belum mendapatkan apapun yang mereka inginkan, maka ada orang-orang yang kemudian putus asa, mereka kemudian menjadi lemah, dan mereka malas untuk berdoa. Mereka tidak lagi menyampaikan akan apa yang mereka inginkan di hadapan Tuhan. Mereka kemudian berhenti berdoa. Saudara, hari ini mari kita akan belajar sebuah paradigma yang baru. Mengapa Tuhan memerintahkan kita agar kita terus-menerus berdoa? Saudara, saya ingin membagikan sebuah dialog yang sangat luar biasa antara seorang anak dan seorang ayah. Mari dengarkan dialog ini baik-baik. Suatu kali, seorang anak ini dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa ayah terus berdoa? Padahal ketika ayah berdoa dan berdoa dan berdoa, ayah tidak mendapatkan apa-apa. Aku tidak melihat ayah mendapatkan apa yang ayah inginkan. Bahkan ekonomi rumah tangga kita, ekonomi keluarga kita ayah, tidak ada perubahan apapun. Lalu mengapa ayah terus berdoa? Untuk apa ayah berdoa?" Kemudian sang ayah ketika mendapatkan pertanyaan yang disampaikan oleh sang anak ini, ayah itu menjawab dengan penuh ketenangan. Ia berkata, "Nak, memang ketika ayah berdoa, ayah sampai hari ini belum mendapatkan apa-apa. Apa yang ayah inginkan memang belum dijawab Tuhan. Tetapi tahukah kamu, Nak, ketika ayah terus-menerus berdoa, justru ayah banyak kehilangan apapun." Saudara, ketika sang anak ini mendengar kalimat ini, sang anak kaget dan ia bertanya, "Apa ya? Ayah kehilangan banyak hal ketika ayah berdoa." "Ya," jawab si ayah. "Lalu apa sebenarnya? Ayah kehilangan apa ketika ayah terus-menerus berdoa?" "Aku tidak mengerti ya," kata sang anak. Lalu sang ayah kemudian menjawabnya, "Nak, tahukah kamu ketika ayah terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, ayah memang tidak mendapatkan apa-apa, bahkan belum mendapatkan apa yang ayah inginkan. Tetapi tahukah kamu ketika ayah berdoa, ayah justru kehilangan banyak hal. Ayah telah kehilangan apa yang namanya kekhawatiran. Ayah kehilangan kecemasan, kegelisahan. Bahkan ayah kehilangan apa yang namanya kemarahan dan kebencian di hati ayah." Saudara, sang anak kemudian ia baru sadar, ternyata ketika ayahnya terus berdoa, yang dimaksud oleh sang ayah tentang apa yang namanya kehilangan adalah berbicara tentang perkara-perkara yang sebenarnya itu hal-hal yang negatif.
Saudara, tahukah Anda hari ini? Ketika Anda berdoa dan doamu belum dijawab Tuhan, mari hari ini belajar memiliki sebuah paradigma yang baru. Belajar memiliki sebuah cara pandang yang berbeda. Ada kalanya ketika kita berdoa, mari dengar baik-baik. Tuhan memang ada kalanya tidak menjawab doamu dengan segera. Ada kalanya Tuhan menunda sesuatu. Ada kalanya memang Tuhan belum memberikan apa yang Anda inginkan. Memang Anda belum mendapatkan apa-apa. Dan ingat baik-baik, doa tidak selalu berarti kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun dengan berdoa, Anda justru kehilangan banyak hal dalam hidup Anda. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah berkat yang jauh lebih luar biasa dari apa yang sebenarnya Anda doakan. Ketika Anda berdoa, ketika belum ada jawaban, disitulah Tuhan sedang mendidik, mengajar, Tuhan sedang memproses hidupmu. Dan Tuhan sebenarnya menjauhkan segala perkara-perkara yang negatif dalam hatimu. Hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kita berdoa, justru kita kehilangan banyak hal. Marah yang seringkali menguasai hatimu, maka berangsur-angsur ketika engkau rajin berdoa, engkau sering berdoa, maka karaktermu diubahkan. Engkau tidak lagi menjadi orang yang cepat pemarah, tapi engkau menjadi lebih sabar. Mungkin engkau sedang dikuasai oleh kebencian, tetapi ketika engkau terus berdoa dan engkau terus berelasi membangun kehidupan doa di hadapan Tuhan, justru Allah bekerja dan Allah menjamah hidupmu. Maka apa yang negatif itu, kebencian, kedendaman itu dicabut dari hati kita. Saudara, ada banyak hal, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketidaktenangan, semuanya hilang dari hati kita, dari apa yang namanya doa. Saudara, bukankah ini sebuah hal yang sangat luar biasa? Ada sebuah berkat rohani yang jauh lebih daripada apa yang kita doakan. Ternyata Allah bekerja dengan caranya untuk memproses hidupmu, untuk mendidik dan mengajar kita, sehingga hidup kita diubahkan, hidup kita diberkati dengan segala hal yang baik, di mana kita menjadi pribadi yang lebih tenang, damai sejahtera itu tinggal dalam hati kita. Dan itulah berkat dari sebuah doa. Saudara, mari hari ini jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah malas berdoa. Dan jangan pernah berputus asa. Ada kalanya ketika Tuhan belum menjawab doa-doamu, disitulah Allah sedang berurusan secara pribadi. Dia mendidik, mengajar, memproses hidupmu. Dan Anda tidak akan pernah menyadarinya. Ternyata di balik setiap aktivitas doamu, Allah sedang mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang negatif itu dihalaukan dari kehidupan kita. Ingat, doa itu luar biasa. Kiranya renungan ini terus membawa kita untuk kita jangan menjadi lemah dan jangan menjadi putus asa. Tetapi mari kita harus lebih lagi giat, rajin dan bersemangat untuk selalu berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya renungan memberkati kita. Puji Tuhan. Shalom.